Baiklah warga Amerika sekalian, ini bukan saatnya untuk bersikap puas diri karena mereka akan datang dan mereka sudah memberitahu apa yang ingin mereka lakukan. Dan Muslim Amerika harus turun tangan dan mengubah hubungan itu. Tapi kita tidak bisa melakukannya hanya dengan turun ke jalan. Kita harus berada di gedung Kongres. Kita harus berada di ruang redaksi. Kita harus berada di ruang kelas. Kita harus ada di buku-buku. Dan kita harus ada di pengadilan. Dan di pengadilan, opini publik. Untuk melakukan itu, kita harus terorganisir dan kita harus menjadi perencana yang baik. Karena inilah inti dari iman kita. Mereka harus menjadi perencana yang baik. Mereka harus ada di mana-mana. Mereka harus ada di media. Mereka harus ada di jabatan-jabatan politik. Mereka harus ada di mana-mana. Dan mereka harus menjadi perencana yang baik. Apa rencana mereka? Mereka memberitahu Anda apa rencana mereka. Ilhan dan saya pertama kali terpilih. Anda tahu, ada beberapa orang yang berkata, kita ingin lebih banyak Muslim yang terpilih. Jadi mungkin Anda tahu, jangan terlalu vokal. Saya tahu, saya berusaha untuk bersikap baik. Jangan terlalu vokal. Jangan terlalu vokal. Tapi bukan kesombongan mereka. Mereka tidak bisa menahannya. Dan dia mencatat, sejak kami terpilih, sejak 2019, 200 Muslim telah terpilih di seluruh negeri. Wow. Jadi, mari kita pikirkan itu sejenak. Apakah ini gerakan yang luar biasa? Saya tahu kami hanya bagian darinya. Kami bukan alasannya. Tapi bagian dari sebuah gerakan dan mereka sangat terorganisir. Amerika, oke. Jika kita tidak ingin mereka menerapkan sekularisme, jadi apa yang kita ingin mereka terapkan? Mereka bilang bahwa Amerika sekarang, oke, belum cukup banyak Muslim di sana untuk menerapkan Islam. Tapi sekarang, ini adalah tantangan kita sebagai dai, sebagai intelektual, sebagai akademisi untuk memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Tapi di tingkat kedua, bukan langsung mengatakan kepada mereka untuk mengganti sekularisme dengan Islam. Itu tidak akan berhasil, ya. Mempresentasikan Islam sebagai alternatif peradaban. Alternatif peradaban selain peradaban barat. Dan mereka mengatakan, jangan sampaikan aspek ekstrim dari Islam. Pergilah ke tingkat kedua. Misalnya, jangan katakan kepada mereka bahwa Anda bisa memukul istri Anda bisa merajam pezina, Anda bisa melempar homoseksual dari atap, Anda bisa membunuh orang yang murtad dari Islam. Tunjukkan saja versi yang lebih ringan dari itu. Tingkat kedua, hei lihat, syariah berarti hukum, tidak berarti apa-apa. Lihat, kalian punya OnlyFans, kalian punya kaum gay dan transgender di mana-mana. Islam punya solusi untuk itu. Tapi jangan berikan solusi sepenuhnya. Cukup katakan bahwa kita punya solusi untuk itu. Masyarakat kalian tidak akan terpuruk dalam kebobrokan. Masyarakat kalian tidak akan terpuruk dalam kebobrokan jika kalian membiarkan Islam mengambil alih peradaban kalian. Mereka yang mengatakan itu kepada kalian, bukan kata-kata saya. Hal ini menuntut kita memakai cara yang berbeda untuk berbicara kepada generasi ini, bahkan kepada seluruh dunia. Berusaha untuk masuk ke posisi-posisi kunci di mana kalian dapat mempengaruhi keputusan, ya, dalam pengambilan keputusan. Artinya kalian berada di lingkaran kekuasaan. Jika kita, apapun yang kita lakukan dan kita tidak berpengaruh, kita tidak bisa mempengaruhi bagaimana politik dijalankan. Kita tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa jika kita melakukan ini dari 0 sampai 100, orang-orang akan berkata, kita tidak akan punya tipe seperti ini. Lihat Afghanistan, lihat tempat-tempat lain. Dan orang-orang paham, mereka tidak akan langsung dari 0 ke 100 dalam semalam. Misalnya sebuah partai Muslim, partai Islam, masuk dan mereka mulai melakukan perubahan. Kamu tahu, kami ingin memastikan tidak ada alkohol yang dijual. Jadi bisakah kita untuk sementara waktu, karena inilah intinya. Dan bukan hanya soal alkohol, ini juga tentang musik omong-omong. Apapun yang kita lakukan, itu bukan sesuatu untuk menggantikan syariah Allah. Bukan, ini adalah program untuk pada akhirnya menerapkan syariah, benar? Benar, ini adalah program untuk pada akhirnya menerapkan syariah. Kita tidak bisa langsung bergerak habis-habisan, mendirikan partai politik Islam dan berkata, hei, tidak ada alkohol, tidak ada musik, tidak ada dansa, tidak ada gay, tidak ada. Tidak, orang Kristen tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh membangun rumah, tidak ada gereja baru, tidak ada sinagoga. Itu semua adalah bagian dari syariah. Dan dua kata ini seharusnya menakutkan setiap orang barat, jihad dan syariah. Dua hal ini menakutkanmu, dan tidak ada satupun Muslim yang menyembunyikannya.
Jadi kamu mendengar para ulama muslim mengatakan bahwa kami punya rencana, kami harus berkuasa, kami harus mempengaruhi keputusan. Itu adalah bagian pertama. UK memiliki 25 anggota parlemen dan lebih dari 250 anggota dewan. Tidak, maaf. Aku melihat ke arah lain. Dave, maaf, jangan kutip aku soal itu. Itu jumlah yang sangat tinggi. Aku tidak ingat persisnya, tapi itu sangat besar. Dan itulah yang sedang terjadi di Amerika. Sejak Rashida Tlaib dan Ilhan Omar bergabung, sekarang ada lebih dari 200 muslim yang terpilih. Tapi, tebak apa? Itu bukan apa-apa. Itu bahkan belum seberapa. Karena sekarang mereka mulai memperkenalkan politisi Islamis garis keras mereka. Dan saya berbicara tentang Abdul Al-Sayyid. Mereka agresif dan mereka tidak menghormatimu. Bukan kata-kata saya. Semua yang akan saya putar untukmu akan saya putar langsung dari sumbernya. Kita butuh demokrat yang punya keberanian untuk melawan para penguasa di partai kita sendiri, apalagi Trump dan ante-ante. Jadi pertama-tama mereka akan mengambil alih Partai Demokrat, para demokrat moderat yang berpikiran tengah kiri. Mereka perlu sadar, mereka hampir kehilangan partai politik mereka kepada kaum komunis dan Islamis. Dan di mana kita pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya? Iran dan Lebanon. Ini hanyalah peniruan Barack Obama. Kita tidak mundur. Kita tidak mundur. Kita tidak mundur. Dengan segala hormat, kalau mereka bermain kotor, kita tidak akan bermain bersih. Kita seret mereka ke rumput dan cekik mereka sampai tak berdaya. Kekerasan dalam politik Amerika Serikat. Jika seorang senator lain bermain kotor, dia akan menghajarnya habis-habisan. Dia akan mencekiknya. Saya tahu pola pikir ini. Orang Amerika atau orang Barat pada umumnya sudah terlalu lama beradab. Mereka tidak membawa kekerasan ke dalam politik, tapi Muslim melakukannya. Dan kita tahu mereka itu suka kekerasan. Kita tahu mereka sering bertengkar. Lihat saja semua minoritas yang tinggal di negara-negara Muslim, mereka selalu memukuli mereka. Kalau tidak bertengkar dengan mereka, mereka bertengkar dengan sesama mereka sendiri. Itulah Islam, karena menuntut dominasi total dan penaklukan semua makhluk hidup. Dan mereka memberitahu Anda bahwa mereka membenci Anda. Pergi ke sekolah dengan nama seperti nama saya, pasti akan mengalami perundungan. Faktanya, saya memang tidak memperhatikan para perundung. Tidak ada gunanya. Tapi begini, salah satu hal yang paling membuat saya frustrasi adalah anggapan bahwa harus ada semacam keterkaitan antara saya dan kelompok jahat tertentu hanya karena saya memilih untuk beribadah dengan cara tertentu. Itu adalah tugas tersirat yang digunakan untuk mengangkat tongkat kekuasaan yang semuanya berkaitan dengan konteks. Sekarang, begini, yang lebih membuat saya frustrasi bukanlah adanya rasisme terang-terangan dari sebagian orang. Tetapi yang lebih membuat saya frustrasi adalah seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King. Ngomong-ngomong, menurut kata-katanya, rasisme adalah jika saya bilang saya tidak mau syariah, saya tidak mau lebih banyak Islam di negara saya, itu adalah rasisme. Itu saja. Itu saja. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang rasnya, tentang ciri-ciri wajahnya, tentang warna kulitnya. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu. Kami hanya keberatan dengan rencana mereka untuk Amerika yang mencakup syariah dan itu dianggap rasisme. Hal itu adalah salah satu aspek yang paling berbahaya. Bukan ketika orang jahat berbicara, tapi ketika orang baik gagal untuk angkat bicara. Dan yang belum saya dengar adalah Partai Republik di panel ini secara tegas dan cepat mengecam Islamofobia seperti ini, rasisme seperti ini dalam konteksnya benar. Bahwa mereka ingin mewakili negara bagian yang memiliki jumlah Muslim Amerika per kapita tertinggi di negara ini. Sekarang, mungkin Anda tidak memiliki seorang Muslim, tapi saya akan katakan, Muslim pasti membenci Anda. Baiklah, 3 orang Amerika di negara ini. Sekarang, mungkin Anda tidak membenci Muslim, tapi saya akan katakan, Muslim pasti membenci Anda. Mereka membenci Anda. Jika Anda berbicara menentang agama mereka yang keji, syariah, dan jihad, maka kami membenci Anda. Itu saja. Pesannya sederhana. Kami membenci Anda. Kami akan mencekik Anda. Saya belum selesai. Dan ini adalah video terbaru baru dari bulan Maret tahun ini. Maret. Dan lihat, dia sedang berduka atas kematian Khamenei. Tapi dia cerdik. Dia seorang politikus yang cerdas. Dia punya agenda yang lebih besar. Seperti yang dikatakan orang sebelumnya, kita harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Itulah sebabnya tetap fokus pada tujuan. Bermainlah dengan cerdas. Jangan tunjukkan belangmu. Dan ini akan membuat kawasan menjadi tidak stabil. Saya juga ingin mengingatkan kalian bahwa ada banyak orang di Dearborn yang sedih hari ini. Jadi, saya benar-benar tidak ingin berkomentar tentang Khamenei sama sekali. Menurut saya, itu bahkan tidak layak untuk dibahas. Ya, kenapa itu tidak layak untuk dibahas? Ngomong-ngomong, dia itu Wahabi. Dia seorang Sunni dan Khamenei itu Syiah. Mereka saling membenci. Mereka akan saling bertarung kalau tidak ada Amerika atau Barat di antara mereka. Tapi sekarang mereka menyatukan kekuatan. Dan lihat, dia mengatakannya secara terbuka.
Saya benar-benar tidak mau berkomentar tentang Khamenei sama sekali, karena menurut saya itu bahkan tidak layak untuk dibahas. Kenapa tidak layak dibahas? Karena dia khawatir jati dirinya yang sebenarnya akan terungkap, bahwa dia sedang berduka atas kematian musuh Amerika Serikat yang tangannya berlumuran darah, yang telah menumpahkan darah orang Amerika. Dia cerdik, punya lihat ini, video lain. Atau yang satu lagi. Kamu pasti tidak ingin benda-benda ini masuk ke dalam gambar. Oh, oke. Aku rasa Aku hanya kita ingin tidak bisa memperjelas. berlama-lama. Coba jaga agar tampilannya tetap terlihat sekuler. Kamu dengar apa yang dia katakan? Dia bilang, kamu tidak ingin ini masuk dalam gambar. Apa ini? Buku-buku Islam ini. Dan aku bilang padamu, orang ini bukan Mamdani, orang ini bukan Sadiq Khan. Dia paham betul tentang Islamnya. Dia melafalkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia mengutip Al-Quran sebagai sumber hikmah. Dia percaya pada syariah. Dia percaya pada semua hukuman yang ditetapkan oleh agama barbar abad pertengahan itu. Dia tahu bahawa dia harus membodohi para sosialis komunis woke, berambut ungu dan bertindik hidung itu. Para orang bodoh yang mudah dimanfaatkan. Itulah sebabnya dia berkata, jangan masukkan itu, karena itu mungkin menakuti beberapa orang. Kita harus menjaga tampilannya tetap agak sekuler. Kamu lihat itu? Muslim suka sekularisme ketika tidak ada Islam. Tapi begitu mereka mendapat kesempatan, mereka memaksakan Islam kepada semua orang lain. Dan itu termasuk kamu. Hanya karena kamu bukan Muslim, jangan pikir kamu aman dari ini. Kamu pasti tidak ingin benda-benda ini masuk ke dalam gambar. Oh, oke. Aku Aku rasa kita hanya tidak ingin bisa. memperjelas saja. Coba jaga agar pengambilan gambarnya tetap sekuler. Bukhari berkata, kamu ingin menjaga pengambilan gambarnya tetap sekuler. Oke, aku belum selesai. Orang ini yang paling buruk dari semuanya. Lihat dia. Alasan kenapa aku bilang orang ini yang paling buruk dari semuanya adalah karena dia secara terbuka mempromosikan syariah. Tolok ukurnya untuk Islamofobia adalah jika kamu tidak suka syariah. Itu saja. Bukan karena kamu tidak suka hijab seseorang atau hal lainnya. Itu mungkin juga termasuk. Tapi definisi utamanya tentang seorang Islamofob adalah seseorang yang tidak mau syariah. Lihat ini. Syariat Allah. Dan umum-umum. Kami sudah melakukan itu, dan Gubernur Greg Abbott juga sudah melakukan itu di Texas, dan itu juga sudah dilakukan di Florida. Dan itu harus terjadi di seluruh Amerika, di seluruh dunia barat. Anda harus secara agresif membuat pernyataan bahwa syariah atau para pendukungnya atau para simpatisannya tidak akan punya tempat di barat, apalagi di Amerika. Apa artinya itu? Saya tidak tahu. Ya, saya tahu apa artinya. Itu berarti Anda tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip barbar Anda di tanah Amerika, di tanah Oklahoma. Itulah artinya, dasar bodoh. Kamu tidak tahu. Namun para pendiri tetap melarangnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam Al-Qur'anul Karim, dia memberitahu kita. Para pemilih melarangnya. Para pemilih melarangnya karena mereka tidak ingin praktik-praktik abad pertengahan yang menyedihkan ini ada di Amerika. Yah, kata itu memang buruk. Dia mengajukan pertanyaan bodoh, lalu dia sendiri yang menjawabnya. Ya Tuhan. Saya tidak tahu kenapa Mike Rogers tidak berdebat dengannya. Orang ini bisa dibongkar seperti itu. Tanya mereka pertanyaan spesifik tentang Islam dan buat dia mengutuk pernikahan anak. Buat dia mengutuk pembunuhan terhadap homoseksual. Buat dia mengutuk itu. Saya jamin akan jauh lebih sulit baginya untuk mengutuk semua itu. Akan jauh lebih sulit baginya untuk mengutuk semua itu. Jauh lebih sulit daripada Mamdani dan Sadiq Khan. Dia benar-benar seorang Islamis. Benar-benar seorang Islamis. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai kalian yang percaya pada pernikahan anak dan memperlakukan perempuan sebagai warga kelas 3 serta menundukkan Yahudi dan Nasrani. Mereka itulah yang dimaksud Allah omong-omong. berdirilah teguh bersama Allah. Bela mereka dan ideologi omong kosong mereka. Itu saja. Saksi keadilan, itu dia. Kamu tidak bisa memahami pelarangan syariat tanpa memahami Trail of Tears. Kamu tidak bisa memahami Trail of Tears. Lihat teman-teman, orang-orang ini sangat licik. Mereka sangat cerdas, tidak jujur dan tidak tulus. Dia mengaitkan perjuangannya yang disebut-sebut selama 20 tahun di Amerika, di mana mereka telah diberikan gaya hidup kelas 1 berkat Amerika. Dia membandingkan penderitaannya yang disebut-sebut dengan penderitaan penduduk asli Amerika dan orang Afrika Amerika. Mereka punya sejarah mereka sendiri. Dan di sini dia mengklaim semua itu. Apa yang harus dilalui oleh bajingan-bajingan ini. Maaf atas penggunaan kata-kata itu. Saya marah. Lihat sapi ini. Lihat sampah manusia ini. Dia diberi kesempatan untuk mencalonkan diri dalam jabatan politik.
Dan dia membandingkan itu dengan penderitaan orang-orang yang menderita dalam peristiwa Trail of Tears, migrasi paksa itu. Dia membandingkan hal itu dengan hal tersebut, teman-teman. Tidak ada solusi. Kita tidak bisa hidup berdampingan dengan orang-orang seperti ini. Kamu tidak bisa hidup berdampingan dengan orang-orang seperti ini. Muslim sering mengatakan itu. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan hal tersebut sebelumnya. Pemisahan India terjadi dengan alasan ketika Muslim mengatakan bahwa kami tidak bisa hidup bersama Hindu. Eropa, kurang dari 10 tahun lagi, akan menghadapi gerakan separatis Islamis. Prancis bahkan sudah memiliki rencana militer lengkap tentang apa yang harus dilakukan jika Muslim menuntut negara terpisah di dalam Prancis. Mereka sudah punya cetak biru lengkap, mereka sudah punya rencana militer lengkap jika itu terjadi. Mereka akan selalu menundukkan pihak lain. Mereka tidak mengerti arti toleransi. Itulah sebabnya sangat menyedihkan bahwa Partai Demokrat mereka terus tertipu. Itulah sebabnya saya tidak percaya bahwa itu karena belas kasih dan cinta kepada sesama manusia. Mereka tahu siapa orang-orang ini. Mereka tahu seperti apa watak orang-orang ini. Bernie Sanders, dasar bodoh. Kamu tidak tahu ini? Dia sama sekali tidak menonton ini. Mereka melakukan ini karena mereka sedang bersekutu. Dan ini sudah sering terjadi dalam sejarah. Kaum Islamis dan sosialis, mereka bergabung untuk menghancurkan status quo. Setelah itu, mereka saling bertarung di antara mereka sendiri untuk menentukan siapa yang menang. Pemenangnya mengambil semuanya. Itulah yang mereka lakukan. Tapi kita tidak akan menunggu sampai saat itu untuk mengetahuinya, karena kita harus menghancurkan aliansi ini sekarang juga. Tidak bisa memahami upaya menyingkirkan warga Muslim Amerika tanpa memahami pembantaian pusat. Kamu tidak bisa memahami tantangan yang kita hadapi hari ini tanpa memahami supremasi kulit putih. Sebut itu supremasi kulit putih. Kami menyebutnya supremasi Islamis. Pembantaian Tulsa, jejak air mata, tidak ada hubungannya dengan Muslim. Muslim telah menghancurkan budaya pribumi dimanapun mereka menaklukkan. Di mana orang Mesir, di mana orang Persia kuno, hanya Hindu yang bertahan. Hanya Hindu yang bertahan. Turki dulunya Kristen, Konstantinopel. Apa yang terjadi padanya? Jatuh ke tangan Islam. Mereka pergi ke Spanyol. Spanyol juga bertahan karena letaknya yang dekat dengan Eropa Kristen. Mereka suka memanipulasi Amerika dan mempermalukan Amerika karena masa lalunya dengan perbudakan, mengabaikan fakta bahwa Amerika menjalani perang paling berdarah untuk menghapuskan perbudakan itu. Tapi mereka melakukan itu hanya untuk mengeksploitasi komunitas Afrika Amerika. Tapi tahukah kamu bahwa perdagangan budak Arab Afrika berlangsung selama 1000 tahun? Dan menurut beberapa perkiraan, hingga 50 juta orang Afrika diperbudak oleh bangsa Arab. Kita semua pernah mendengar tentang pemberontakan budak Spartacus melawan Kekaisaran Romawi. Tapi apakah kamu pernah mendengar tentang pemberontakan Zanz yang terjadi pada abad ke-9 yang sebagian besar dilakukan oleh budak Afrika melawan kekhalifahan Islam Abbasiyah? Mereka tidak membicarakan itu. Dan tebak apa? Mereka tidak belajar dari kejadian itu. Perbudakan terus berlangsung selama 1000 tahun lagi. Mereka tidak membicarakan itu. Mereka tidak akan pernah membicarakan itu. Muhammad mendukung dan menyetujui perbudakan. Berbeda dengan kekristenan, di mana kekristenan bisa berkembang seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitarmu, Islam tidak melakukan itu. Itulah sebabnya mereka mengatakan untuk mengembalikan pernikahan anak. Itulah sebabnya mereka tidak memberi ruang bagi komunitas LGBTQ. Mereka tidak memberi ruang bagi para murtad dan pembangkang. Tidak ada hak bagi non-Muslim. Mereka harus hidup sebagai dhimmi. Kata dalam bahasa Arab untuk warga negara kelas 2, di mana orang Yahudi dan Kristen tidak boleh membangun rumah yang lebih tinggi dari rumah orang Muslim. Mereka tidak boleh membangun sinagoga dan gereja baru. Mereka hanya boleh memperbaikinya. Itulah syariah. Mereka memberitahumu, syariah. Mereka memberitahumu tentang bagian-bagian indah dari syariah jika memang ada. Menurut saya tidak ada, itu tidak indah. Itu tidak semenakutkan elemen utama dari syariah. Orang-orang dilempar dari atap, memenggal kepala para pembangkang seperti saya, memenggal kepala, memotong tangan dan kaki secara bersilang. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Orang ini tahu semua ini, teman-teman. Orang ini tahu semua ini. Ada kritikus Islam yang hebat, orang-orang yang paham tentang Islam. Saya akan menganjurkan Mike Rogers untuk berbicara dengan David Wood. Saya dengan senang hati menawarkan bantuan saya. Saya bisa katakan, Anda bisa mengalahkan orang ini dalam debat. Anda tidak perlu hanya membicarakan kebijakan palsunya, karena kita tahu itulah cara mereka mencoba memikat kaum kiri yang bodoh dengan membicarakan prinsip-prinsip sosialis, layanan kesehatan universal, dan sebagainya. Mereka tidak peduli dengan semua itu. Serang dia soal keyakinannya. Itu penting. Penting apa yang sebenarnya diyakini oleh kandidat Anda. Jika dia tidak membicarakan Islam, oke, itu masih bisa diterima. Karena Mang Dhani sekedar menyebut Muhammad dan Islam sepintas. Oke, tapi pesan utamanya selalu tetap tentang prinsip-prinsip sosialis. Oke, orang ini berbeda.
Mamdani tidak bisa mengutip Al-Quran. Dia belum menghafal Al-Quran. Orang ini sudah. Orang ini adalah versi yang paling berbahaya sejauh ini. Dan jika kita tidak melakukannya, dan jika kamu tidak menghentikan mereka, Islamis yang lebih berbahaya akan masuk ke Kongres.